Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Indonesia baru saja menggelar Pilkada Serentak 2020. Pesta demokrasi kali ini berlangsung saat di tengah pandemi COVID-19 terjadi. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menilai Pilkada tahun ini berjalan aman dan juga lancar, namun masih ada simpul yang harus diperbaiki di masa yang akan datang, mengingat tahun 2024 semakin dekat. Apa saja yang menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Pilkada saat ini? Kita telah tersambung kali ini dengan Bapak Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU, dan juga Khoirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Kita akan sapa Pak Pramono dan juga Mbak Khoirunisa. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Pramono, bagaimana ini evaluasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 kemarin? Ya, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Penyelenggaraan hari pemungutan suara kemarin berjalan cukup lancar, meskipun masih ada beberapa catatan di sana-sini, tetapi secara umum baik ketersediaan logistik pada hari H, proses pemungutan suara, penerapan protokol kesehatan, juga antusiasme pemilih berlangsung cukup baik. Ya, Bapak, bagaimana dengan adanya isu terkait dengan logistik dan juga petugas PPS yang terkena COVID-19, Pak? Ya, pertama soal logistik ada dua hal. Yang pertama soal kedatangannya, ketersediaannya pada hari H. Relatif dari catatan kami di seluruh wilayah Indonesia, hanya ada sedikit keterlambatan di 8 distrik atau 8 kecamatan di Provinsi Papua. Satu di distrik di Kabupaten Yalimo dan 8 distrik di Kabupaten Yahukimo. Selebihnya di seluruh wilayah Indonesia yang lain, logistik tiba pada saatnya sehingga pada hari H tidak mengalami kendala. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan logistik, memang ada beberapa baru pada hari H ditemukan ada kekurangan beberapa surat suara maupun beberapa formulir, misalnya di Maluku Barat Daya, kemudian di Kota Makassar, kemudian di Dompu, kemudian di Batam. Tetapi secara umum kekurangan-kekurangan itu bisa diatasi dengan menggeser surat suara dari TPS sekitarnya, tetapi dengan tentu saja setelah komunikasi dengan teman-teman Bawaslu dan dicatatkan dengan rapi surat suara itu digeser dari TPS berapa, kemudian dipindahkan ke TPS mana. Semuanya dicatatkan dengan rapi sehingga administrasi tidak menjadi salah. Lalu kemudian yang berikutnya soal penyelenggara pemilu yang terpapar COVID, memang sebelum hari H, beberapa hari sebelum hari H, kita melakukan tes kesehatan massal bagi seluruh penyelenggara badan ad hoc KPPS, gitu ya. Nah itu jadi sebelum bertugas memang salah satu protokol kesehatan yang kita terapkan adalah memastikan bahwa mereka terpapar atau tidak. Nah itu kemudian ditemukan sejumlah orang yang reaktif, gitu ya. Nah setelah reaktif ada beberapa perlakuan, misalnya yang reaktif ditunggu beberapa hari kemudian di tes rapid ulang, gitu ya. Atau ada yang dari diketahui sejumlah yang reaktif itu lalu kemudian langsung dilakukan tes swab. Nah ya kalau diketahui hasil tes swabnya sebelum hari H, maka yang bersangkutan langsung diganti. Nah memang di beberapa daerah ditemukan memang tidak banyak, bahwa hasil tes swab itu baru diketahui pada hari H, gitu ya, pada hari H. Nah ternyata Pak, di daerah mana? Kami baru menemukan beberapa, belum banyak. Mungkin nanti teman-teman Bawaslu yang akan mendapatkan catatan lebih banyak, tetapi dalam catatan kami belum masih sekali. Nah pada hari H diketahui, lalu kemudian langsung diganti pada saat itu juga, gitu ya. Jadi tidak dibiarkan dia tetap bertugas di TPS, tapi langsung diganti pada begitu hasilnya diketahui. Oke, baik. Ke Mbak Khoirunisa menurut Anda catatan apa yang paling menonjol
menurut Anda yang terlihat dari pelaksanaan pemilihan serentak 2020 kemarin? Iya, memang ya kalau kita lihat kemarin pelaksanaan pilkada serentak kemarin memang secara kasat mata ya tidak seperti yang dibayangkan ya ada kerumunan dan sebagainya karena memang relatif bisa menerapkan protokol kesehatan di TPS ya di tempat pemungutan suara. Ada termometer gitu ya. Tidak menumpuk orang, bahkan kalau menurut saya kecenderungannya memang agak sepi ya di TPS berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, hal lain sebetulnya yang menjadi catatan utama kami adalah di pilkada kali ini KPU ada hal baru sebetulnya yaitu penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi ya yang mulai dari di tingkat KPPS. Jadi petugas KPPS itu dalam menginput data yang masuk itu dilakukan dengan bantuan teknologi ya dengan si rekap itu. Nah, memang tunggu tahan dulu. Ya. Jangan dilanjutkan, simpan dulu, kita akan jeda dulu. Seusai jeda kita akan lanjutkan kembali terkait dengan catatan dari Perludem. Tetaplah bersama kami hanya di Metro Pagi Prime Time. Ya pemirsa, masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kali ini bergabung Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU, dan Koirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Kita akan kembali melanjutkan catatan-catatan penting pelaksanaan pemilihan serentak 2020 kemarin. Mbak Koirunisa, tadi Anda menyebutkan ada sistem aplikasi dan terkait dengan rekapitulasi yang menjadi perhatian Anda. Mengapa? Apa yang menjadi catatan penting dari Perludem? Iya, sebetulnya kan penggunaan teknologi itu memang keniscayaan ya dalam sebuah penyelenggaraan pemilu gitu. Apalagi kalau kita kan menginginkan hasil pemilu itu cepat gitu ya, akurat. Nah, cuman memang kemarin nampaknya memang masih ada hambatannya gitu ya. Misalnya ada petugas KPPS yang belum bisa mengaksesnya gitu ya, sehingga belum bisa menginput data. Datanya tidak segera masuk ke dalam sistem gitu ya, sehingga mereka harus menunggu dan sebagainya. Jadi memang yang mau saya katakan adalah penggunaan teknologi ini baik, tetapi memang penggunaannya memang harus dipersiapkan dengan lebih matang lagi gitu ya. Misalnya beberapa kali webnya yang tidak bisa diakses dan sebagainya. Padahal tujuan utamanya kan supaya masyarakat bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat ya, yang lebih akurat gitu. Begitu kira-kira Mbak. Baik, sebelum kita lanjutkan ke Mbak Koirunisa terkait rekapitulasi, Pak Pramono, kami konfirmasi kembali terkait adanya kendala-kendala rekapitulasi yang sempat terjadi kemarin. Seperti apa Pak sebenarnya yang terjadi di lapangan? Ya, memang kita sempat mengalami kendala pada jam-jam pertama pelaksanaan rekapitulasi secara elektronik. Tetapi sampai semalam perkembangannya sangat menggembirakan. Di tampilan layar sistem informasi rekapitulasi kita sudah rentangnya kalau misalnya untuk pemilihan gubernur misalnya itu paling rendah sudah 19 mendekati 20%, yang paling tinggi sudah 39%. Itu sudah melampaui target kami gitu ya. Sehingga memang kita bisa memperlihatkan hasil pilkada dari berbagai daerah itu secara lebih cepat. Kemudian memang ada beberapa kali web kami mengalami down karena akses orang yang mengakses ke web kami kemarin itu sangat tinggi sekali gitu ya, sehingga sempat beberapa kali mengalami kendala, tetapi on off beberapa kali, tetapi lebih banyak bisa diaksesnya. Sampai pagi ini perkembangannya sangat menggembirakan. Memang salah satu tujuan kita memperkenalkan sistem informasi rekapitulasi itu untuk mempercepat publik mendapatkan untuk mengetahui hasil-hasil pilkada secara real count gitu ya. Dibanding dengan situng yang kita terapkan pada pemilu 2019 yang lalu, sekarang ini kecepatan publik untuk mendapatkan hasilnya itu lebih tinggi. Ya, terkait dengan SDM petugas sendiri yang Pak juga bisa mengaplikasikan teknologi sejauh ini seperti apa Pak? Ya, itu juga hal yang menggembirakan dari seluruh wilayah Indonesia sampai kemarin itu yang bisa menerapkan
baik registrasi maupun bisa mengakses ini ya, itu sudah mendekati 90%. Kami memang memperkirakan dari beberapa daerah itu akan kesulitan mengakses sistem ini karena memang di banyak daerah di wilayah kita sudah mengetahui sejak awal banyak wilayah-wilayah yang blank spot tidak memiliki jaringan dukungan jaringan sinyal yang baik gitu. Baik, Mbak Khairunisa, ini kan dengan adanya pandemi, segala sistem ini ada hal-hal baru yang kemudian terjadi dan juga dilaksanakan, baik protokol kesehatan dan juga pengembangan teknologi online itu juga benar-benar nyata berubah dalam pemilihan pilkada serentak kali ini. Nah, bagaimana Anda melihat nanti pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya yang terdekat adalah 2024? Apa hal-hal yang memang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan sebenarnya dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi di negara kita? Ya, memang sebetulnya kalau kita melihat penyelenggaraan pilkada kemarin ya dan juga praktik penyelenggaraan pemilu di negara-negara lain yang diselenggarakan di tengah pandemi, memang betul ya bisa saja menyelenggarakan pemilu dalam situasi seperti ini gitu. Tapi sebetulnya yang utama dibutuhkan itu adalah kita punya dasar hukum, kita punya kerangka hukum di level undang-undang yang sebetulnya lebih adaptif dengan situasi seperti ini gitu. Kalau sekarang kan kita tidak punya. Jadi undang-undang yang dipakai ya sebetulnya masih undang-undang yang menyelenggarakan pilkada dalam situasi yang normal gitu. Jadi semuanya itu kan kemarin diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu untuk penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Dan itu pasti kompleksitasnya luar biasa gitu ya. Saya bisa memahami kompleksitas teman-teman penyelenggara pemilu gitu ketika tidak ada payung hukum yang lebih adaptif dengan situasi pandemi gitu ya. Misalnya kita kalau mau memberikan suaranya kan harus datang ke TPS. Kita tidak punya pilihan lain gitu ya, misalnya lewat pos, pemilihan pendahuluan gitu ya, bahkan mereka yang diisolasi di rumah sakit itu petugasnya mendatangi gitu, itu kan sebetulnya hal-hal yang cukup beresiko juga sebetulnya bagi petugas gitu ya. Nah ke depan memang kita dalam regulasi kita harus memikirkan hal tersebut gitu ya, supaya kita punya undang-undang yang lebih adaptif lagi. Baik, terima kasih Mbak Khairunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Dan sebelumnya juga ada Bapak Pramono Ubay Tantowi, Komisioner KPU. Sukses selalu Bapak dan juga Mbak Khairunisa, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mbak.